Navigasi bab 1531-1540. Tepat saat mereka bertiga mengobrol dan tertawa, sumber daya berkualitas tinggi yang ia dambakan kembali. Bala bantuan yang dibawa Liu Kuanhai kali ini lebih besar dari sebelumnya. Dilihat dari jauh, sedikitnya ada 100 orang. Ada lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang bergegas menghampiri sambil membawa parang. Tekanannya luar biasa. Jalanan yang awalnya ramai, langsung menjadi sepi. Pejalan kaki di jalan telah lama menghilang. Zhuang Xiaoqiao tak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Kali ini, kita punya kesepakatan bisnis besar. Paman kedua, itu anak itu. Dia tidak hanya melukai anak buahku, tapi juga memerasku 5 juta. Sekelompok orang mengepung Ye Feng dan 2 orang lainnya secara agresif. Liu Kuanhai menunjuk Ye Feng dan mengeluh kepada seorang pria tua berusia 60-an. Pria tua itu mengenakan jas Mandarin putih dan memegang 2 buah kenari. Ia tampak sangat berwibawa. Dahai, jangan khawatir. Waktu ayahmu meninggal, dia menitipkanmu padaku. Kau seperti anakku sendiri. Kalau ada yang berani menyentuhmu, aku akan hancurkan seluruh keluarganya. Orang tua itu menatap lurus ke arah Ye Feng, meskipun dia sudah tua, tatapannya masih tajam. Ketika Liu Kuanhai mendapat dukungan dari lelaki tua itu, ia langsung menjadi lebih percaya diri dan menoleh ke arah Ye Feng. Bajingan kecil, cepatlah bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf. Ye Feng memasukkan kacang edamame ke mulutnya dan menyekat tangannya dengan serbet sebelum perlahan berdiri. Sepertinya 2 pelajaran sebelumnya tidak cukup memberimu pelajaran. Sambil berbicara, ia berjalan menuju Liu Kuanhai. Fuma Jianwu dan Zhuang Xiaoqiao segera mengikutinya. Liu Kuanhai menggertakkan giginya. Dulu aku meremehkanmu, tapi sekarang paman keduaku ada di sini. Kau sudah mati. Tidak cukupkah kau mati sendirian? Kau ingin menyeret paman keduamu ikut denganmu. Sungguh anak yang berbakti. Sambil berbicara, Ye Feng melirik lelaki tua itu. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengamatinya. Anak kecil, dari aksenmu, kau bukan orang lokal. Ya, aku dari Nanyu. Ye Feng mengangguk dan mengakui. Orang tua itu langsung merasa rileks. Ketika dia mendengar keponakannya menggambarkan proses konflik antara kedua pihak, dia diam-diam khawatir tentang latar belakang pihak lainnya. Tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa Ye Feng adalah orang luar kota, dia tidak perlu khawatir lagi. Tidak peduli seberapa hebat dia dalam bertarung, gelombang apa yang dapat ditimbulkan oleh orang luar. Anak kecil, kau melukai keponakanku dan memeras 5 juta darinya. Bagaimana menurutmu masalah ini harus diselesaikan? Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Ye Feng menatapnya dengan tenang. Aku, Liu Xingzu, tidak akan pernah menindas yang lemah. Bagaimana kalau begini? Datanglah dan bersujudlah kepada keponakanku 3 kali, kembalikan 5 juta yuan, dan ganti rugi biaya pengobatannya sebesar 5 juta yuan. Setelah itu, masalah ini akan selesai. Liu Xingzu mengajukan syarat yang menurutnya sangat murah hati. Paman kedua, Liu Kuanhai panik. Dia dan bawahannya baru saja dipukuli habis-habisan oleh Ye Feng. Dia ingin membalas dendam. Bagaimana mungkin dia hanya bersujud beberapa kali dan membayar beberapa juta? Dahai, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tahukah kau mengapa hanya aku yang masih hidup dan baik-baik saja di Jiangsu? Liu Xingzu mulai mengajari keponakannya. Paman kedua, mohon beri saya nasihat. Liu Kuanhai dengan rendah hati meminta nasihat. Sederhana sekali, hanya beberapa kata. Tinggalkan pesan, agar kita bisa bertemu lagi nanti. Jangan lihat anak kecil yang tak berdaya ini hari ini, tapi jangan pula menindas pemuda miskin. Siapa tahu dia akan berkuasa nanti. Jadi, jangan bunuh mereka semua. Terima kasih atas bimbinganmu, paman kedua. Meskipun Liu Kuanhai tidak peduli dengan kata-kata paman keduanya, dia tidak berani menentang, jadi dia hanya bisa setuju dengan enggan. Liu Xingzu mengangguk puas, lalu menatap Ye Feng. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Bersujudlah dulu, baru transfer uangnya. Dia bahkan tidak meminta pendapat Ye Feng, dia sudah membuat keputusan. Menurutnya, karena ia sudah memberikan syarat yang begitu murah hati, pihak lain seharusnya berterima kasih. Bagaimana mungkin ia menolaknya? Namun, Ye Feng hanya mencibir. Pak Tua, kau bilang sebaliknya, kan? Kalau dia bersujud padaku dan memberiku kompensasi, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Senyum di wajah Liu Xingzu membeku, mengira ia salah dengar. Anak kecil, kau bercanda. Apa kau ingin keponakanku bersujud padamu dan memberimu 5 juta yuan? Ya, ada masalah. Ye Feng tersenyum dan mengangguk. Paman kedua, sudah kubilang anak ini tidak tahu menghargai kebaikan. Kau murah hati dan membiarkannya pergi, tapi anak ini mempermalukanmu seperti ini. Bagaimana kau masih bisa menoleransi ini? Liu Kuanhai melompat keluar dan berkata dengan nada kesal. Tatapan Liu Xingzu berubah dingin. Anak kecil, kau harus berpikir matang-matang.
Aku memberimu jalan keluar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku memberinya jalan keluar. Bersujudlah padaku 3 kali dan beri aku ganti rugi 5 juta yuan, lalu aku akan melepaskannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nada bicara Ye Feng berubah dingin. Hahaha. Liu Xingzu sangat marah hingga tertawa. Ia menunjuk 100 orang di belakangnya yang memegang parang dan berkata, "Kudengar kalian jago bertarung, tapi apa kalian pikir kalian bisa mengalahkan lebih dari 100 orangku sendirian?" Tatapan Ye Feng menyapu sekelompok orang sebelum ia mengangguk. "Memang, aku tidak bisa mengalahkan mereka, tapi kalau kau bisa mendapatkan lebih banyak orang, kenapa aku tidak bisa?" Liu Xingzu sangat marah hingga tertawa. "Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan bilang aku menindas orang luar sepertimu karena aku punya lebih banyak orang. Aku akan memberimu kesempatan untuk meminta bantuan. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa kau dapatkan. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku akan pergi makan kotoran. Ingat apa yang kamu katakan." Ye Feng tersenyum padanya, lalu menatap Liu Kuanhai. "Aku memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut dan bersujud 3 kali, bayar 5 juta lagi, dan aku akan melepaskanmu. Hehe, kamu bisa terus bermimpi. Hari ini, aku akan mematahkan hamstringmu sendiri dan melihat bagaimana kamu masih bisa sombong." Liu Kuanhai merasa orang ini gila. Orang luar berani bersikap begitu sombong di depan lebih dari 100 orang. Dia hanya mencari mati. Ye Feng terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yu Fengsheng, dan dia mengaktifkan mode speaker. Sebenarnya, jika dia benar-benar ingin bertarung, dia bisa mengurus 100 orang ini sendirian. Namun, ini agak terlalu mengejutkan. Tidak perlu melakukan itu. Bagaimanapun juga, Yu Fengsheng berutang budi padanya begitu banyak, jadi akan sangat disayangkan jika tidak memanfaatkannya. Panggilan itu segera diangkat, dan suara netral unik Yu Fengsheng pun terdengar. "Halo, Tuan Ye, apa instruksi Anda?" Ketika Liu Xingzu mendengar suara wanita itu di telepon, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Mengapa suara ini terdengar sangat mirip dengan wanita itu? Seorang wanita yang dapat membuat seluruh kekuatan bawah tanah Jiangzuo gemetar. Bab 1532. Siapapun yang menyinggung Tuan Ye adalah musuhku. Akan tetapi, orang rendahan seperti Liu Xingzu jelas tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan orang sebesar itu. Dia hanya pernah melihatnya dari jauh sekali, saat bermain di kasino bawah tanah. Saat itu, dia terpesona oleh keanggunannya. Keberaniannya dalam setiap gerakan membuat semua pria tunduk padanya. Seharusnya tidak begitu, kan? Bagaimana anak ini bisa kenal orang seperti itu? Dia langsung menyangkalnya dalam hati. Dia pasti salah dengar. Pada saat ini, Ye Feng berbicara perlahan, "Bos Yu, saya punya masalah, saya butuh bantuan Anda." Ketika Liu Xingzu mendengar ini, kakinya lemas dan dia hampir berlutut. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Wanita di ujung telepon itu juga bermarga Yu. Mungkinkah itu benar-benar wanita itu? Saat itu, wanita di ujung telepon berkata, "Tuan Ye, Anda tidak sedang memarahi saya. Urusan Anda urusan saya. Jangan sungkan-sungkan." Ye Feng tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi. Aku sedang di jalan makanan di dermaga Dongjiang. Aku sedang dalam masalah dan butuh bantuanmu untuk mengirim beberapa orang." "Tidak masalah. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Jangan kirim terlalu banyak. Ada lebih dari 100 orang di seberang. Kirim saja 200 orang. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat masalah. Bermusuhan dengan Tuan Ye sama saja dengan bermusuhan dengan perkumpulan 3 Phoenix kita. Aku harus membuatnya membayar harganya." Liu Xingzu mendengarkan dengan saksama. Mendengar ini, ia langsung berlutut di tanah. Pihak lainnya memang Yu Fengsheng, ratu yang tak terbantahkan dari pasukan bawah tanah Jiangzuo. Ketika dia memikirkan akibat menyinggung Three Phoenix Society, dia bergidik dan benar-benar mengompol. Bukan hanya dia, tetapi Liu Kuanhai dan anak buahnya juga ketakutan. Itu adalah Yu Fengsheng, bos dari Three Phoenix Society, klub terbesar di Jiangzuo. Ratu bawah tanah Jiangzuo. Sekalipun mereka belum pernah melihatnya secara langsung, mereka telah mendengar tentang legenda-legendanya. Mereka juga tahu akibat menyinggung perasaannya. Ye Feng menyimpan ponselnya dan menatap Liu Xingzu sambil tersenyum tipis. "Oh ya, siapa namamu?" Aku ditipu oleh si brengsek Liu Kuanhai itu. Si brengsek inilah yang menipuku." Liu Xingzu tiba-tiba bangkit dari tanah dan menendang Liu Kuanhai hingga jatuh. Kemudian, ia bergegas maju dan mulai memukul serta menendangnya. Ini tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Ia melambaikan tangan ke arah sekelompok bawahan di belakangnya. "Pukul dia, pukul dia. Beraninya kau menyinggung Tuan Ye. Kau sedang mencari mati."
Orang-orang itu segera mengepung Liu Kuanhai dan anak buahnya dan memukuli mereka. Liu Kuanhai dan yang lainnya dipukuli dengan sangat parah hingga mereka meratap dan melolong. Liu Xingzu berlari menghampiri Ye Feng seperti anjing pudel. "Ye, Tuan Ye, bagaimana Anda ingin menghadapi orang-orang ini? Selama Anda mengucapkan kata-kata itu, saya berjanji akan membantu Anda melakukannya dengan benar." Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. "Ini keponakanmu, kau benar-benar bisa melakukannya." Liu Xingzu buru-buru menjilat bibirnya dan tersenyum meminta maaf. "Siapa yang menyuruhnya menyinggungmu? Belum lagi dia keponakanku, meskipun dia ayah kandungku, selama dia menyinggung Tuan Ye, dia musuhku." Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek orang ini, demi menyelamatkan hidupnya sendiri, dia bahkan mengkhianati keluarganya sendiri. Jantung Liu Xingzu berdebar kencang saat melihat ekspresi jijik Ye Feng. Ia buru-buru melanjutkan menjilat, "Tuan Ye, katakan saja. Aku akan memotongnya dan memberikannya ke anjing." Ye Feng melambaikan tangannya. "Itu tidak perlu. Aku warga negara yang taat hukum. Seharusnya mereka melakukan banyak hal ilegal, kan? Kirim saja mereka ke kantor. Jika mereka bersalah, mereka akan dihukum dan dibebaskan." Tuan Ye memang bijaksana. Anak ini telah melakukan banyak kejahatan. Dia akan dihukum setidaknya 8-10 tahun penjara. Liu Xingzu buru-buru setuju. Selama kemarahan Ye Feng dapat diredakan, sekalipun Liu Kuanhai tidak melakukan kesalahan apapun, dia tetap dapat menimbulkan masalah baginya, belum lagi pantat orang ini memang kotor. Setelah setuju, dia ingin mengambil kesempatan itu untuk menyelinap pergi. "Tunggu sebentar." Ye Feng tiba-tiba menghentikannya. "Tuan Ye, apakah Anda punya instruksi lain?" Liu Xingzu menatap Ye Feng dengan gugup. "Sepertinya kau baru saja bilang kalau kau tidak memberiku pelajaran hari ini, kau akan makan kotoran. Apa kau masih ingat?" Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Liu Xingzu langsung tercengang. "Tuan Ye, apa-apaan ini? Orang harus menepati janjinya saat keluar untuk mencari nafkah. Apa kau mau aku sendiri yang memberimu makan?" Tatapan Ye Feng semakin tajam. Liu Xingzu langsung menggigil. "Aku akan makan, aku akan memakannya sekarang." Setelah mengatakan itu, ia melihat sekeliling dan segera melihat toilet umum. Lalu, ia menguatkan diri dan masuk. Setelah sekitar 5 menit, dia keluar. Ada zat kuning di sudut mulutnya. Zhuang Xiaoqiao dan Fu Majianwu tiba-tiba ingin muntah. Ye Feng melihat Liu Xingzu masih berjalan ke arah mereka, jadi dia segera menghentikannya. Baiklah, jangan kemari, cepat kirim dia ke kantor." Liu Xingzu terbaring di tanah dan muntah beberapa kali sebelum ia membungkuk pada Ye Feng, lalu ia memerintahkan bawahannya untuk mengawal Liu Kuanhai dan yang lainnya ke kantor. Baru setelah kelompok orang ini pergi jauh, para pelanggan yang bersembunyi keluar satu demi satu. Semua orang diam-diam mengamati Ye Feng. Sebelum ini, mata semua orang tertuju pada Zhuang Xiaoqiao dan Fu Majianwu. Tapi kali ini, semua tatapan mereka tertuju pada Ye Feng. Saat menghadapi kepungan lebih dari 100 penjahat bersenjata pisau tajam, ia memperlihatkan sikap riang dan elegan yang membuat mereka diam-diam mengaguminya. Terutama panggilan telepon terakhir, yang membuat Liu Xingzu begitu ketakutan hingga dia bahkan berlari untuk memakan kotoran. Kekuatan semacam ini sama mengejutkannya. Pantas saja dia bisa setenang itu. Ternyata dia percaya diri. Zhuang Xiaoqiao dan Fu Majianwu tidak terkejut, tetapi mereka tidak dapat menahan tawa ketika memikirkan Liu Kuanhai dan Liu Xingzu. Yang pertama telah menderita 3 kekalahan berturut-turut di tangan Ye Feng, namun dia tidak memiliki ingatan yang baik sama sekali. Pada akhirnya, ia bahkan dikirim ke kantor urusan umum oleh pamannya dan menghadapi bencana berupa hukuman penjara. Yang terakhir bahkan lebih lucu lagi. Demi bertahan hidup, dia tidak hanya mengkhianati keponakannya sendiri, tapi juga akhirnya memakan kotoran. Dia mungkin tidak akan mampu mengangkat kepalanya di depan teman-temannya di masa mendatang, bukan? Setiap kali mereka mengikuti Ye Feng, mereka akan berseru puas. Karena gangguan dari kelompok Liu Kuanhai, Ye Feng dan 2 orang lainnya belum kenyang. Ditambah dengan pertunjukan kekuatan Ye Feng sebelumnya, dia telah menjadi pria paling tampan di jalan makanan ini. Banyak orang di sekitar mereka menunjuk ke arah mereka. Jelas sekali mereka tidak bisa makan dengan tenang. Ye Feng hanya bisa membawa kedua gadis itu ke tempat lain, di mana telinganya akhirnya tenang. Jalan ini tidak jauh dari jalan makanan. Hanya melewati lampu lalu lintas, tetapi jauh lebih sepi daripada sisi lainnya. Mereka bertiga menemukan sebuah restoran dan memesan beberapa mangkuk mie. Zhuang Xiaoqiao dan Fu Majianwu terus mengeluh tentang betapa pelitnya Ye Feng. Orang ini baru saja memeras 5 juta yuan dari mereka, tapi dia malah mentraktir mereka mie. Dia benar-benar pelit. Ye Feng tidak peduli dengan keluhan mereka, dia makan dengan lahap. Bab 1533
Apakah menurutmu dia Huang Feihong? Sejak tadi malam ketika dia pergi ke harta rahasia Raja Siang sampai sekarang, Ye Feng belum makan apapun, dia sudah kelaparan. Dia menelan 3 mangkuk mie potong pisau dan akhirnya merasa sedikit terhibur. Kedua gadis itu bahkan belum menghabiskan setengah mangkuk. Hei, sudah dengar. Tadi ada berita besar di Food Street. Pada saat ini, seorang pria yang duduk di meja sebelah mereka sedang membual kepada teman satu mejanya sambil membaca pesan di grup WeChat. Berita besar apa? Tanya seseorang penasaran. Yang lain juga menatap pria itu dengan penasaran. Pria itu berusia 30-an, dan wajahnya sudah merah karena minum. Kini setelah menjadi pusat perhatian semua orang, wajahnya semakin memerah. Ia mengambil cangkirnya dan menuangkan setengah minuman keras ke mulutnya. Lalu, ia membantingnya ke meja dengan keras dan mulai menyombongkan diri dengan penuh semangat. Baru saja, ada orang garang muncul di jalan makanan. Dia menjatuhkan lebih dari 100 orang sendirian. Apalagi, lebih dari 100 orang ini semuanya memegang parang. Menurutmu, dia hebat, iya. Bukankah ini terlalu konyol? Satu orang melawan lebih dari 100. Apa menurutmu dia Huang Feihong? Bahkan Huang Feihong pun tidak seganas itu, kan? Kau tahu apa artinya punya lebih dari 100 orang yang menghunus parang? Bahkan kalau itu Tyson, dia pasti akan dicincang sampai jadi pasta daging. Kau membual tanpa draft. Apa kau tidak melebih-lebihkan? Benar sekali, peti mati Newton akan segera runtuh. Teman-temannya mempertanyakan kata-katanya. Pria itu panik. Kamu masih tidak percaya? Ada video yang membuktikannya. Pria itu buru-buru memutar video yang telah diteruskan secara gila-gilaan di grup WeChat. Ye Feng dan 2 orang lainnya langsung menjadi gugup, mungkinkah mereka juga difoto? Namun, ketika video selesai diputar, mereka menghela napas lega. Orang yang mengunggah video itu mungkin tahu bahwa Ye Feng punya latar belakang yang kuat dan takut menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, jadi dia tidak mengambil video Ye Feng dan 2 orang lainnya, terutama menargetkan Liu Kuanhai dan yang lainnya. Video tersebut telah diedit. Video tersebut merupakan gabungan dari 2 kejadian pertama ketika Liu Kuanhai dan yang lainnya dipukuli, dan kejadian ketiga ketika lebih dari 100 orang memegang parang. Sepertinya lebih dari 100 orang datang mencari masalah dengan parang. Akhirnya, beberapa dari mereka ditusuk tangan dengan sumpit, sementara yang lain dipukuli hingga berguling-guling di tanah dan meratap. Singkatnya, adegan ini berdarah dan menegangkan. Bagi orang-orang yang terbiasa hidup sederhana, dampaknya tetap sangat kuat. Ya ampun, itu benar. Satu orang mengalahkan lebih dari 100 orang. Bukankah ini film? Sudah ku bilang kita harus ke Food Street untuk makan, tapi kalian gak mau karena terlalu banyak orang di sana. Kita jadi gak bisa nonton pertunjukan sebagus ini. Jangan bilang lagi. Perutku rasanya mau pecah karena penyesalan. Kejadian seperti ini mungkin tak akan terjadi sekali seumur hidup, tapi aku benar-benar merindukannya begitu saja. Ya, kalau kita ketemu dia, aku pasti akan menjadikan ahli itu sebagai guruku. Aku selalu ingin jadi pahlawan yang sopan sejak kecil, tapi belum menemukan kesempatannya. Ini takdir. Kau tak punya takdir untuk jadi pahlawan. Dengan topik ini, suasana di meja menjadi semakin panas. Ada yang menebak identitas Ye Feng, ada yang membanggakan kekuatannya, dan 2 wanita penasaran dengan penampilan Ye Feng. Awalnya, Ye Feng mengira itu menyenangkan, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin konyol jadinya, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia mungkin saja Superman dan dia mungkin pergi makan di luar sambil menyelamatkan bumi. Dia tidak tahan lagi dan berdiri untuk membayar tagihan. Dia hendak pergi bersama Zhuang Xiaoqiao dan Fuma Jianwu. Tepat saat mereka bertiga hendak melangkah keluar pintu, mereka tiba-tiba mendengar suara meja dan kursi saling bertabrakan di belakang mereka, diikuti oleh gelombang seruan. Mereka bertiga berbalik dan melihat pria yang tadinya berwajah merah kini terbaring di tanah dengan anggota badannya terangkat ke udara. Wajahnya tak lagi merah, melainkan pucat pasi. Teman-teman satu mejanya berteriak panik. Faktanya, Ye Feng sudah menyadari bahwa orang ini punya masalah dengan livernya, reaksinya terhadap alkohol sangat lambat, dan ini memberi kesan pada orang bahwa dia bisa minum banyak. Sebaliknya, semakin banyak ia minum, semakin berbahaya. Seperti yang diduga, akhirnya ada masalah dengan minumannya. Cepat panggil ambulans. Dia keracunan alkohol. Ambulans akan datang setidaknya 10 menit lagi. Saya khawatir sudah terlambat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi apa-apa padanya, kita nggak akan bisa lolos begitu saja. Apakah ada dokter di TKP? Seseorang keracunan alkohol. Apakah ada dokter? Teman-temannya sudah panik. Ada yang berteriak minta tolong, ada yang linglung, bahkan ada yang sampai melakukan CPR kepada pasien. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan ini. Akan lebih baik jika mereka tidak membuat masalah.
Orang itu mungkin masih bisa bertahan sampai ambulans tiba. Sekarang dia disiksa oleh mereka, dia bisa berada dalam bahaya. Seperti yang diduga, lelaki itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Kali ini teman-temannya benar-benar terkejut. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia akan mati. Ya ampun, dia muntah darah. Ini, apa yang harus kita lakukan? Kita dalam masalah besar kali ini. Apa kita akan masuk penjara? Saya tidak ingin masuk penjara. Saya baru lulus kuliah tahun ini. Saya masih harus berkontribusi untuk negara. Putri saya baru saja lahir, apakah dia akan kehilangan ayahnya? Coba kulihat. Orang itu hampir mati. Ye Feng tidak bisa meninggalkannya begitu saja, dia hanya bisa berjalan menghampirinya. Apakah kamu seorang dokter? Rekan-rekan itu tampak berpegangan erat pada penyelamat, mereka menatap Ye Feng dengan penuh harap. Tidak. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Bukan dokter. Kalau begitu, lebih baik kau urus saja urusanmu sendiri. Ketika semua orang mendengar bahwa dia bukan seorang dokter, mereka langsung kecewa dan hendak menghentikannya. Ye Feng menatap mereka dengan marah. Selain percaya padaku, apa kalian punya pilihan lain? Teman-temannya saling berpandangan dan hanya bisa menutup mulut. Sekarang, ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Melakukan sesuatu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ye Feng mengabaikan mereka, dia berjongkok dan memeriksa kondisi pria itu. Orang ini memang menderita keracunan alkohol, dan kondisinya sangat kritis. Jika racunnya tidak dapat dikeluarkan dalam waktu 5 menit, ia tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Ia dapat langsung dibawa ke krematorium. Dia merobek kemeja pria itu, mengeluarkan jarum perak, dan melakukan disinfeksi sederhana. Kemudian, ia menggunakan jarum di Kimen, Gansu, Qihai, Xingjian, Dadun, dan titik akupuntur lainnya. Karena hati termasuk dalam elemen kayu, dan air membangkitkan elemen kayu, maka teknik akupuntur yang digunakannya adalah teknik akupuntur penetrasi elemen air. Dapat mengaktifkan fungsi hati dalam waktu singkat dan membantu mengeluarkan racun. Tentu saja, ini tidak cukup. Ada masalah dengan fungsi hati orang ini. Ia tidak dapat mengandalkan sirkulasi otomatis hati untuk mengeluarkan racun dalam waktu singkat, sehingga ia perlu dibantu dengan serangkaian teknik pijat untuk melancarkan sirkulasi darah. Semua orang memperhatikan tindakan Ye Feng dengan rasa ingin tahu, jari-jarinya panjang dan ramping, dan sangat cocok untuk bermain piano. Gaya bicaranya saat ini juga seperti bermain piano. Tidak ada kekuatan sama sekali. Bab 1534. Ya Tuhan, dia benar-benar selamat. Semua orang bingung dan bahkan diam-diam curiga. Hanya dengan menusuk beberapa jarum dan menekannya pelan beberapa kali, dia bisa menyelamatkan seseorang. Bukankah ini sedikit lelucon? Bahkan Zhuang Xiaoqiao dan Fu Majianwu, meskipun mereka tahu bahwa keterampilan medis Ye Feng sangat kuat, tidak dapat memahami apa yang dia lakukan, mereka hanya merasa itu aneh. Pada saat ini, para pelanggan di restoran juga berkumpul dan berbisik satu sama lain dari waktu ke waktu. Pemilik restoran bergegas menghampiri ketika mendengar berita itu. Melihat kejadian itu, kakinya lemas karena ketakutan. Jika seseorang meninggal di restorannya, kemungkinan besar dia terlibat. Apakah ini keterampilan medis? Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Tentu saja, kamu tidak mengerti. Ini pengobatan Tiongkok. Tidakkah kamu lihat dia menggunakan akupuntur? Hehe, tahu apa? Akupuntur itu pengobatan Tiongkok. Aku bisa bilang pasti dia cuma main-main. Dia sama sekali bukan dokter pengobatan Tiongkok. Hanya karena kau bilang begitu. Kami tidak mengerti, tapi apa kau mengerti? Omong kosong, aku mahasiswa pascasarjana di Akademi Kedokteran Tiongkok. Apa kau pikir aku tidak mengerti? Sial, kamu kan mahasiswa Akademi Kedokteran Tiongkok. Di mana kamu waktu mereka cari dokter? Sekarang kamu sok hebat. Kamu pikir kamu siapa? Benar. Kau tidak punya nyali untuk menyelamatkan siapapun. Orang lain yang menyelamatkan, dan kau malah berkomentar sarkastis di sini. Apa-apaan ini? Mahasiswa dari Akademi Kedokteran Tiongkok itu dimarahi semua orang. Ia langsung merasa sangat malu hingga tak bisa menunjukkan wajahnya. Ia hanya bisa menutup mulutnya. Pada saat itu, lelaki yang tak sadarkan diri itu tiba-tiba bereaksi. Dadanya mulai naik turun dengan keras, seperti raungan, dan frekuensinya menjadi semakin cepat. Namun Ye Feng tidak berhenti, ia malah menambah kecepatan larinya. Akhirnya, lelaki itu tiba-tiba duduk dan meludahkan sejumlah besar kotoran. Kecepatan reaksi Ye Feng sangat cepat, dia sudah merunduk jauh. Namun, salah satu teman pria itu tidak berhasil menghindar tepat waktu dan terkena ludah di sepatunya. Selain makanan yang mereka makan malam itu, ada juga banyak bercak darah yang tercampur dalam kotoran itu. Seluruh restoran langsung dipenuhi bau busuk yang memuakkan. Namun, semua orang yang hadir sangat bersemangat. Ya ampun, dia benar-benar menyelamatkannya. Luar biasa. Ya ampun,
Ini luar biasa. Dia hanya menggunakan beberapa jarum dan menekan beberapa kali dengan tangannya, dan dia benar-benar menyelamatkan pasien. Aku tidak menyangka adik kecil ini memiliki keterampilan medis yang begitu cemerlang di usianya yang begitu muda. Yang terpenting, dia sangat tampan. Dia muda, punya kemampuan medis yang luar biasa, tampan, dan sangat setia. Dia sungguh sempurna. Mana mahasiswa terbaik dari Akademi Kedokteran Tiongkok itu? Bukankah dia bilang ini bukan pengobatan Tiongkok dan cuma main-main? Di mana dia sekarang? Apa yang dia tahu? Pantas saja pengobatan Tiongkok menurun. Ternyata semua mahasiswa di sekolah pengobatan Tiongkok itu sampah seperti ini. Mahasiswa dari Akademi Kedokteran Tiongkok dimarahi semua orang hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya dan melarikan diri dengan sedih. Adapun laki-laki yang terbangun itu, setelah mengetahui seluruh prosesnya, ia langsung berlutut dan bersujud kepada Ye Feng. Terima kasih, Dokter Ilahi, karena telah menyelamatkan hidupku. Ye Feng tidak menghentikannya, karena dia layak menerima penghormatannya. Ye Feng tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia juga menyembuhkan penyakit hatinya. Dengan penyakitnya, jika dia pergi ke rumah sakit, dibutuhkan setidaknya 100.000 yuan untuk menyembuhkannya, dan efeknya tidak akan sebanding dengan penyakitnya. Pada saat ini, teman-teman pria itu juga memandang Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Dr. Divine, terima kasih atas bantuanmu. Kalau bukan karenamu, aku khawatir kita juga akan mendapat masalah. Ya, kamu tidak hanya menyelamatkannya, kamu menyelamatkan kita semua. Kebanyakan dari kami mahasiswa, dan kami tidak punya banyak uang. Bagaimana kalau begini? Kita kumpulkan 20.000 yuan sebagai hadiah terima kasih untuk Dokter Dewa. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Orang-orang seharusnya diberi penghargaan karena membantu orang lain. Hanya dengan begitu masyarakat bisa menjadi lebih baik. Pada saat ini, pemilik toko juga menghampiri dan menggenggam tangan Ye Feng dengan penuh semangat. Terima kasih, tabib kecil, kalau bukan karenamu, aku khawatir aku tidak akan bisa terus menjalankan toko ini. Bagaimana kalau begini, aku juga akan memberikan 10.000 yuan sebagai hadiah terima kasih. Jangan dianggap terlalu sedikit. Menghadapi antusiasme mereka, Ye Feng merasa sedikit terhibur. Bisa menerima ucapan terima kasih tulus dari orang lain mungkin merupakan hadiah terbesar bagi setiap mahasiswa kedokteran, bukan? Mengenai uang mereka yang sedikit, sejujurnya, dia tidak mempedulikannya. Aku sudah menerima ucapan terima kasih dari semua orang, tapi tidak perlu membayarku. Menyelamatkannya mudah saja bagiku. Semua orang bertahan, tapi Ye Feng bertekad. Setelah menyimpan jarum perak, dia pergi bersama Zhuang Xiaoqiao dan Fuma Jianwu. Mereka sudah berjalan jauh, tetapi mereka masih bisa mendengar ucapan terima kasih semua orang. Ye Feng, kamu terlalu tampan barusan. Mereka bertiga sudah meninggalkan restoran ketika Zhuang Xiaoqiao tiba-tiba mengacungkan jempol pada Ye Feng. Fuma Jianwu juga mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Apa yang kau bicarakan? Bukankah aku dulu tampan? Ye Feng kesal. Waktu dia pamer di jajanan pinggir jalan tadi, kedua cewek itu sama sekali tidak memuji ketampanannya. Sekarang, dia baru saja menyelamatkan seseorang dengan santai, tapi dia malah menerima pujian seperti itu. Hal ini membuatnya sangat bingung. Karena menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Itu lebih terhormat daripada membunuh 10.000 orang, jawab Zhuang Xiaoqiao. Ya. Itulah yang ingin kukatakan. Fuma Jianwu langsung mengangguk. Ye Feng menggosok hidungnya. Kalau begitu, sepertinya aku harus menyelamatkan lebih banyak orang di masa depan, kalau tidak, aku akan membunuh terlalu banyak orang dan mati dengan mengerikan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau tadi cukup serius, tapi kau kehilangan ketenangan saat bicara. Zhuang Xiaoqiao langsung menegur. Bah! Cepat ketok kayu, jadi omonganmu barusan tidak berlaku lagi, desak Fuma Jianwu buru-buru. Ye Feng terhibur oleh mereka berdua. Kalian berdua benar-benar percaya tahayul. Melihat penampilan halus kedua gadis itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubit hidung kecil mereka. Ekspresi kedua gadis itu langsung menjadi kusam. Orang ini keterlaluan. Dia benar-benar menggoda kita berdua sekaligus. Guru, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Bunuh dia. Kedua gadis itu segera mengejar Ye Feng. Ye Feng hanya bisa berlari kencang di jalanan. Tuan Ye yang tak kenal takut saat menghadapi 100 lebih gangster bersenjata parang, justru dikalahkan oleh dua wanita cantik dan dipukuli hingga babak belur. Kalau saja hal ini diketahui, orang-orang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Mereka bertiga bermain-main sebentar sebelum berpisah. Fuma Jianwu masih perlu kembali ke gudang untuk menyelesaikan transaksi dengan Lin Qianqian dan Chen Qiusan. Ye Feng telah memilah barang-barang antik, yang bisa dibawa pulang saat tiba, dan dia tidak perlu melakukannya sendiri. Zhuang Xiaoqiao, di sisi lain, harus kembali ke halaman kecil yang mereka sewa.
Setelah Ye Feng mengantar mereka pergi, dia hendak mencari hotel untuk menginap. Namun, pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Navigasi harta karun baru telah terdeteksi. Silakan lurus sejauh 20 meter dan belok kanan. Bab 1535. Apa-apaan tempat ini? Dia sudah agak mengantuk, tetapi tiba-tiba dia merasa segar kembali. Dia tidak menyangka sistem navigasi harta karun akan muncul di tengah malam. Kemana arahnya kali ini? Karena penasaran, dia bergegas mengikuti navigasi sistem. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, ia segera tiba di sebuah gudang terbengkalai di tepi sungai. Lingkungan gudang itu sangat kumuh. Jelas sudah lama tidak digunakan. Namun, gudang itu terang benderang saat itu. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dalamnya? Terlebih lagi, ada dua orang yang menjaga pintu masuk gudang, membuatnya tampak semakin aneh. Dia mengamati dari jauh dan menyadari bahwa orang-orang akan memasuki gudang dari waktu ke waktu. Kedua penjaga itu tidak menghentikan mereka. Baru saat itulah dia merasa tenang dan berjalan menuju gudang. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia dihentikan oleh kedua pria itu. Maaf, ini tempat pribadi. Orang luar dilarang masuk. Salah satu pria jangkung menatap Ye Feng dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Ye Feng mengerutkan kening. Lalu bagaimana orang-orang itu bisa masuk? Peduli apa? Itu urusan mereka kalau orang lain bisa masuk. Singkatnya, kamu tidak boleh masuk. Nada bicara pria itu sangat tidak ramah, seolah-olah dia akan bertindak. Ye Feng tersenyum meremehkan. Selama itu adalah tempat yang ingin kumasuki, tidak ada tempat yang tidak bisa kumasuki. Ah, dari apa yang kau katakan, kau masih ingin memaksa masuk. Coba saja kalau berani. Pria itu mengacungkan tinjunya yang besar, wajahnya penuh ancaman. Konflik tersebut hendak pecah tepat saat kedua belah pihak saling bermusuhan. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Bukankah ini Tuan Muda Feng? Apakah Anda bebas mengunjungi pasar gelap hari ini? Ye Feng berbalik dan tertegun sejenak, tetapi dia segera mengenali orang itu. Dua orang yang berjalan mendekat adalah Yu Fengsheng dan Lai Ziqiang. Namun, mereka berdua telah menyamar, dan jelas bahwa mereka tidak ingin dikenali. Jadi, Tuan Muda Yu dan Saudara Qiang. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian di sini. Ini benar-benar takdir. Ye Feng juga meniru nada bicara Yu Fengsheng dan mulai berpura-pura. Yu Fengsheng berjalan mendekat dan mengeluarkan kartu hitam dari sakunya. Ia melambaikannya di depan kedua penjaga gerbang. Dia temanku. Bolehkah aku membawanya masuk? Ketika mereka berdua melihat kartu hitam itu, ekspresi mereka langsung berubah serius. Tidak masalah dengan VIP yang punya kartu emas hitam. Yu Fengsheng mengangguk puas dan melangkah masuk ke gudang terlebih dahulu, diikuti oleh Lai Ziqiang. Ketika Ye Feng berjalan di depan penjaga gerbang, ia sengaja memprovokasinya. Sudah kubilang, selama aku mau masuk, tidak ada tempat yang tidak bisa kumasuki. Wajah orang itu berkedut dua kali, tetapi akhirnya, dia menahan diri dan tidak bergerak. Mereka yang dapat memegang kartu emas hitam adalah tamu kehormatan mereka. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada tamu terhormat akan dihukum berat oleh atasannya. Ye Feng tidak mempersulit kedua pengawas itu, dia pun masuk ke gudang. Begitu memasuki gudang, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Gudang ini sangat besar, setidaknya puluhan ribu meter persegi. Ada berbagai macam kios di dalamnya. Tak hanya barang antik, bahkan ada barang-barang terlarang seperti senjata api. Yang paling dibesar-besarkan adalah ia melihat beberapa kontainer pengiriman dikelilingi oleh banyak orang. Tempat apa ini? Dia menoleh ke Yu Fengsheng untuk meminta jawaban. Pasar gelap. Di sini, tak ada yang tak terpikirkan, tapi tak ada yang tak bisa dibeli. Asal kau punya uang, aku bisa membelikanmu pesawat dan meriam. Bukankah ini sedikit berlebihan? Kamu tidak percaya padaku? Yu Fengsheng menunjuk seorang pria yang duduk di pojok. Tak ada apapun di sekitarnya kecuali bangku kecil yang ia duduki dan ia sedang tertidur. Kau lihat orang itu. Nama panggilannya Terthair, dia spesialis penyelundupan senjata api. Asal kau punya uang, dia bisa memberimu F-35. Ye Feng terdiam. Dia tidak menyangka ada tempat tersembunyi seperti itu di Jiangzuo. Seperti yang diduga, dia tidak bisa meremehkan siapapun. Ye Feng dan Yu Fengsheng berjalan-jalan di pasar gelap sebentar, mereka memang menemukan banyak barang bagus yang tidak bisa ditemukan di pasar. Ada berbagai macam senjata, granat, dan bahkan narkoba. Ini sekadar membuka matanya. Tepat ketika mereka bertiga sedang berjalan-jalan, mereka tiba-tiba melihat 7 atau 8 orang berkumpul ke arah mereka dari segala arah. Ye Feng mengira mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah dan diam-diam berjaga. Namun, ia segera menyadari bahwa ia terlalu khawatir. Orang-orang ini datang di depan Yu Fengsheng, dan sikap mereka sangat hormat. Bagaimana? Apa kalian menemukannya?
Yu Fengsheng menatap semua orang dengan penuh harap. Semua orang ini menggelengkan kepala karena malu. Apa yang kalian lakukan? Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundang kalian ke sini, dan beginilah cara kalian membalasku. Yu Fengsheng langsung marah. Bos Yu, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kami belum menemukan apa yang Anda cari. Mungkinkah informasimu salah? Benda itu tidak ada di sini sama sekali. Ya. Kami sudah memeriksa dengan sangat teliti dan tidak melewatkan satu pun kios, tapi kami benar-benar tidak menemukan barang yang Anda sebutkan. Semua orang mulai berbicara sekaligus. Semakin Yu Fengsheng mendengarkan, semakin marah ia. Ia berteriak, jangan mencari-cari alasan untuk ketidakmampuanmu. Suaranya sedikit keras dan langsung menarik banyak perhatian. Beberapa orang yang tengah menjaga ketertiban di tempat kejadian perkara memusatkan perhatian mereka ke sisi ini, ia membangkitkan kecurigaan mereka. Yu Fengsheng hanya bisa menahan amarah di hatinya. Cari lagi saja. Kalau kamu tidak menemukan barang-barang itu hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Orang-orang itu langsung pergi dengan wajah sedih. Siapa orang-orang ini? Ye Feng menunggu orang-orang ini pergi sebelum menatap Yu Fengsheng dengan rasa ingin tahu. Mereka semua adalah penilai barang antik terkenal di Jiangsuo. Yu Fengsheng tidak menyembunyikan apapun. Apa yang kau minta mereka bantu temukan? Ye Feng melihat Yu Fengsheng agak ragu, jadi ia cepat menambahkan. Kalau kau tidak bisa mengatakannya, anggap saja aku tidak bertanya. Yu Fengsheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Aku sedang mencari naskah. Sebuah naskah. Ya, benar. Buku ini berjudul, Mantra Tiga Kebajikan Dinasti Qin Agung. Tuan Ye adalah seorang ahli kuno, Anda pasti pernah mendengarnya, kan? Yu Fengsheng terpikir untuk mengujinya dan menatapnya dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Ye Feng berkeringat dingin, dia tidak layak menjadi ahli barang antik. Untungnya, dia telah belajar banyak tentang barang antik dan telah mendengar tentang mantra tiga kebajikan dinasti Qin besar karena terlalu terkenal. Awalnya, benda ini merupakan harta karun di ruang batu gunung Ningxia di Dunhuang. Pada tahun 1908, benda ini dicuri oleh seorang sarjana bandit dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Saat pertama kali melihat informasi ini, dia menggertakkan giginya karena kebencian. Oleh karena itu, ia memiliki kesan yang mendalam terhadap naskah ini. Setelah mendengarkan penjelasannya, Yu Fengsheng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Tuan Ye memang ahli barang antik. Anda lebih paham naskah ini daripada saya. Ye Feng langsung bereaksi. Maksudmu, naskah ini ada di pasar gelap ini. Bab 1536. Kotak simpanan aman buta. Yu Fengsheng mengangguk. Naskah ini dicuri oleh sekelompok pencuri di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Naskah ini baru saja sampai di Jiangsuo. Setelah bertanya-tanya, saya mengetahui bahwa naskah ini kemungkinan besar ada di pasar gelap ini. Karena itu, kami telah mengundang semua penilai barang antik dari Jiangsuo sebelumnya dan meminta mereka untuk mencari secara diam-diam. Sayang sekali orang-orang ini semua sampah. Mereka tidak menemukan apapun. Ye Feng tersenyum mendengarnya. Kalau begitu, santai saja. Semoga sukses. Setelah berkata demikian, dia meneruskan menyelesaikan navigasi harta karun. Mau kemana? Yu Fengsheng melihatnya hendak pergi dan langsung penasaran. Saya hanya melihat-lihat. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Kita bisa biarkan mereka menemukannya. Lagi pula aku tidak bisa membantu. Yu Fengsheng segera mengikuti. Ye Feng tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa membiarkannya mengikutinya. Di bawah bimbingan sistem, ia dengan cepat tiba di sebuah kios. Kios ini agak istimewa. Tidak ada barang dagangan yang dipajang, dan hanya ada sekitar selusin kotak penyimpanan. Setelah Ye Feng bertanya, dia mengetahui bahwa kios ini menjual kotak simpanan aman. Setiap brankas dihargai 5 juta. Bahkan penjualnya pun tidak tahu apa isi brankas itu. Ye Feng diam-diam mengaktifkan sistem pemindaian dan segera menemukan brankas yang ditunjuk sistem. Informasi item, mantra tiga kebajikan dinasti Qin besar. Tahun, dinasti Tang. Perkiraan nilai, 260 juta. Detail. Ketika dia melihat informasi yang dipindai oleh sistem, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Bukankah ini yang dicari Yu Fengsheng? Ini sungguh merupakan kasus di mana mereka yang diberkati tidak perlu khawatir, sementara mereka yang tidak diberkati akan patah hati. Tepat saat dia hendak membeli brankas itu, seseorang mendahuluinya. Bos, saya mau brankas ini. Ye Feng mengangkat kepalanya dan melihat orang yang berbicara adalah seorang pria berusia 50-an, kepalanya gemuk dan telinganya besar, serta perutnya buncit. Hal yang paling menarik perhatian adalah gigi emas besar di mulutnya, rantai emas besar di lehernya, dan 10 cincin emas besar di jarinya. Dia tampak seperti orang super kaya baru, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia kaya.
Pria itu sedang menggendong seorang wanita yang rapuh. Lengan dan kakinya kurus, dan itu benar-benar membuat orang khawatir ia akan diremukkan oleh pria ini. Saat itu, pemilik kios sudah menghampirinya dengan ramah. Pak, kotak penyimpanan di sini harganya 5 juta yuan per kotak, dan Anda harus membayar di tempat. Bukankah cuma 5 juta? Siapa yang kau pandang rendah, teriak si kaya baru itu sekeras-kerasnya. Lalu, ia mengeluarkan kartu bank dan hendak membayar tagihannya. Wanita di pelukannya agak kesal. Apa asyiknya kotak jelek ini? 5 juta. Berapa banyak kosmetik, sepatu hak tinggi, dan tas yang bisa kau beli dengan 5 juta? Si kaya baru itu mencium pipinya dengan penuh kasih sayang. Bukankah kita hanya bersenang-senang? Sayang, jangan khawatir. Kita akan membuka kotak rahasia dan membeli tas serta kosmetik. Aku jamin aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Begitulah adanya. Wanita itu tersenyum dan mencium pipi pria itu. Ye Feng telah mengamati dari samping, dia berpikir bahwa orang kaya baru ini telah melihat apa yang ada di dalam kotak buta, dan itulah sebabnya dia tiba-tiba keluar untuk ikut campur. Akan tetapi, setelah mengamati beberapa hal, ia menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Orang ini mungkin memilih kotak buta secara tidak sengaja. Ini adalah harta nasional. Dia harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Orang kaya baru itu telah mengambil kartu banknya dan hendak membayar. Setelah dia melunasi tagihannya, brankas itu akan menjadi miliknya. Ye Feng tiba-tiba mendapat ide, dia berbalik dan berbisik di telinga Yu Fengsheng. Yu Fengsheng tertegun sejenak setelah mendengar ini, tetapi dia segera mengangguk dan memberi instruksi pada Lai Ziqiang di sampingnya. Ketiganya saling berpandangan dan tersenyum, merasa seperti mereka bersekongkol. Tanpa ragu, Ye Feng segera berjalan ke brankas lain dan berteriak, "Bos, aku mau brankas ini." Suaranya sangat keras dan langsung menarik perhatian banyak orang. Bahkan tatapan orang kaya baru pun tertarik padanya. Sebelum bos sempat berkata apa-apa, Lai Ziqiang bergegas menghampiri. "Saya mau brankas ini." Ye Feng menamparkan brankas dengan kesal. "Dari mana datangnya si kecil ini? Apa kau tidak tahu aturannya? Aku yang pertama melihat brankas ini." Lai Ziqiang juga marah. "Yang kamu suka pertama itu milikmu. Kamu bayar." Ye Feng menatap bosnya dengan cemas. "Bos, cepatlah, aku akan bayar sekarang, 5 juta, kan?" Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu banknya. Lai Ziqiang juga menyapa bosnya dengan tidak sabar. "Bos, saya mau brankas ini. 6 juta. Apa kau sengaja melawanku?" Ye Feng semakin marah. "Aku tidak punya apa-apa selain uang, 7 juta. 8 juta. Lai Ziqiang menaikkan harga tanpa ragu. Pada saat ini, Yu Fengsheng juga naik ke panggung dan berteriak, 10 juta, aku ingin brankas ini." Wah! Penawaran ketiga orang itu langsung menarik perhatian banyak orang. Semua orang memandang brankas itu dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa yang istimewanya tentang brankas ini sehingga mereka bertiga berebut hingga wajah mereka memerah. Brankas yang awalnya dihargai 5 juta naik menjadi 10 juta dalam sekejap mata. Mungkinkah ada harta karun di brankas ini? Wanita ini tampak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kau bahkan tidak mengenalnya. Yu Fengsheng, bos dari Three Phoenix Society. Ah, aku ingat sekarang, aku tidak menyangka dia akan datang ke pasar gelap. Perkumpulan Tiga Phoenix sangat terinformasi. Karena bahkan pemimpin perkumpulan Tiga Phoenix tertarik pada brankas ini, pasti ada harta karun yang luar biasa di sini. Benar. Sayang sekali aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau tidak, aku ingin ikut. Saat pembicaraan semua orang sampai ke telinga si orang kaya baru itu, matanya berbinar, dia segera meninggalkan brankas yang sedang dilihatnya dan berjalan ke arah Ye Feng dan mereka. "Apa istimewanya brankas ini? Ceritakan padaku." Ia menatap mereka bertiga dengan tatapan menyelidik. "Apakah ini ada hubungannya denganmu?" Ye Feng menatapnya dengan tidak senang. "Hehe, selama bisnisnya menguntungkan, itu ada hubungannya denganku." Sambil berbicara, si kaya baru itu melambaikan kartu bank di tangannya. 15 juta. Aku mau brankas ini. Mendesis. Semua orang terkesiap. Pria gemuk ini benar-benar kaya raya. Dia bahkan menaikkan harga hingga 5 juta. Yang lebih mengejutkan mereka adalah keberanian orang ini. Dia bahkan berani merampas barang-barang milik pemimpin Three Phoenix Society. Dia entah bodoh atau punya rasa percaya diri. Ye Feng dan yang lainnya tersenyum. Namun, Yu Fengsheng berpura-pura dan memelototi si kaya baru dengan marah. "Teman, tahukah kau siapa aku? Berani-beraninya kau merampas barang-barangku. Apa kau bosan hidup?" Si kaya baru itu memelototinya dengan jijik. "Bukankah itu cuma Three Phoenix Society? Sekelompok orang yang tak pantas. Apa kau benar-benar berpikir kau nomor satu? Kalau kau berani menyentuhku, kujamin kau tak akan bisa melihat matahari besok."
Yu Fengsheng tampak ketakutan dan menunjuknya dengan marah. Baiklah, kau menang. Setelah berkata demikian, dia mundur ke samping. Bab 1537. Jadi bagaimana jika Anda punya uang? Setelah kata-kata orang kaya baru itu membuat pemimpin Three Phoenix Society ketakutan, ia menjadi semakin arogan. Ia menoleh ke arah Ye Feng dan Lai Ziqiang. Bahkan bos Three Phoenix Society pun takut padaku. Apa kau masih mau bersaing denganku? Ye Feng dan Lai Ziqiang saling berpandangan dan mendesah tak berdaya. Baiklah, aku kurang beruntung. Aku akan membiarkanmu mengambil brankas ini. Dasar tukang buli. Terus kenapa kalau kamu kaya? Mereka berdua pun mundur dengan enggan. Si kaya baru itu langsung menakuti tiga pesaingnya dan merasa sangat bangga. Pemilik kios takut dia akan mengingkari janjinya, jadi dia bergegas datang untuk membantunya membayar tagihan. Si kaya baru itu tidak membuang waktu dan langsung menggesek 15 juta di tempat. Kemudian, seorang anggota staf datang membawa beliung listrik dan gergaji mesin untuk membantu membuka brankas. Hati-hati. Kalau kau hancurkan harta karun di dalamnya, aku akan membuatmu membayarnya sampai kau bangkrut. Si kaya baru itu memberi petunjuk kepada dua anggota staf itu dengan cara yang sombong. Ye Feng tidak peduli untuk melihatnya, dia membeli brankas di depannya seharga 5 juta. Tepat saat dia selesai membayar, dia mendengar si kaya baru itu tiba-tiba berteriak, "Apa-apaan ini?" Dia menoleh ke belakang dan melihat orang kaya baru itu mengeluarkan sejumlah tas dokumen dari brankas yang telah dipotong. Setelah memeriksanya satu persatu, dia menemukan bahwa semuanya adalah dokumen kedaluarsa yang tidak berharga. Si kaya baru itu langsung murka. Ia menendang brankas hingga roboh, membuat banyak orang di tempat kejadian tertawa. Bajingan, apa kau mempermainkanku? Si kaya baru itu dipenuhi amarah dan tak tahu harus melampiaskannya kemana, akhirnya ia teringat pada Ye Feng dan dua orang lainnya. Dia sudah menduganya. Jelas sekali ketiga orang ini telah menjebaknya untuk sengaja menggodanya. Dia segera datang untuk melawan Ye Feng. Lai Ziqiang bereaksi cepat. Ia menyerbu ke depan dan menendang si kaya baru itu. Persetan denganmu. Apa kau mencoba menjadi gila denganku? Semua orang baru saja melihatnya. Kami bertiga menawar, tapi dia bersikeras ikut campur. Sekarang dia menyalahkan kami karena kehilangan uang. Kalau memang ada harta karun di dalamnya, maukah dia memberi kami 1 sen pun? Ketika semua orang mendengar kata-kata Lai Ziqiang, mereka semua mengangguk setuju. Benar sekali. Karena kita bermain blind box, kita harus siap kehilangan segalanya. Si gendut ini jelas nggak bisa main-main. Puff, menjijikkan. Mereka tidak memintanya untuk membelinya tadi. Dia sendiri yang menggunakan kekayaannya untuk merebutnya. Sekarang dia sudah rugi, masih beranikah dia membalas dendam pada mereka? Usir orang seperti ini agar tidak merusak suasana hati semua orang. Ketika orang kaya baru itu menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran kritik publik dan tidak sebanding dengan Lai Ziqiang dan yang lainnya, mungkin dia tahu bahwa dia tidak dapat membela dirinya sendiri. Setelah menatap Ye Feng dengan malu, dia berbalik melihat brankas yang baru saja dibeli Ye Feng seharga 5 juta. Aku ingin melihat seberapa beruntungnya kamu. 5 juta untuk membeli barang semacam ini, aku khawatir itu akan menjadi tumpukan dokumen yang tidak berharga lagi. Ketika Lai Ziqiang, penggemar nomor 1 Ye Feng, mendengar ini, dia tidak bisa lagi menahan kekuatannya dan ingin memberinya pelajaran. Ye Feng melihat ini dan menariknya. Jangan marah dulu. Kurasa mungkin ada barang bagus di brankas ini. Pada saat itu, saya yakin wajah orang kaya baru itu akan sangat menarik. Ketika Lai Ziqiang mendengar ini, dia sedikit skeptis. Bahkan Yu Fengsheng tampak sedikit terkejut. Apa kau serius? Ye Feng mengangguk. Peramal itu bilang aku sangat beruntung, aku bisa menang lotre, aku bisa dapat jackpot setiap kali aku bertaruh batu. Intuisi saya seharusnya tidak salah. Yu Fengsheng dan Lai Ziqiang mungkin tidak menyangka Ye Feng akan menjawab seperti ini, mereka tercengang. Di sisi lain, si kaya baru itu seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ia memeluk kekasihnya dan tertawa terbahak-bahak. Ini sudah abad ke-21, dan ternyata masih ada orang yang percaya pada ramalan. Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Brankas buta ini tidak akan berguna. Kalau bukan apa-apa, aku akan berdiri terbalik dan memakan kotoran. Wanita dalam pelukannya tertawa ketika mendengarnya. Ye Feng tidak peduli sama sekali. Dia menghampiri staf yang baru saja membantu membuka brankas sebelumnya dan berkata, tolong bantu saya membuka brankas ini. Ingatlah untuk berhati-hati saat melakukannya. Jangan merusak struktur apapun di dalamnya. Kalau tidak, kita mungkin akan menderita kerugian besar. Dia mengatakannya dengan sangat percaya diri. Kali ini, bukan hanya si kaya baru yang gemuk itu tertawa terbahak-bahak, tetapi bahkan para penonton di sekitarnya pun tak dapat menahan diri untuk berbisik. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya?
Dia mengatakannya dengan sangat percaya diri. Mereka yang tidak tahu pasti akan mengira dia punya penglihatan sinar X dan bisa melihat situasi di dalam brankas. Dia 100% yakin ada produk berharga di dalamnya. Ketika aku melihat sikapnya yang luar biasa tadi, awalnya aku mengira dia orang yang punya harta karun. Sekarang, sepertinya aku salah menilai dia. Ye Feng tidak peduli sama sekali, dia hanya memperhatikan tindakan para staf. Setelah brankas dibuka, dia berjalan tanpa tergesa-gesa dan mengeluarkan beberapa kertas bekas yang berantakan. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah buku tampak biasa yang terbungkus di tengah-tengah kertas bekas itu. Sepertinya peramal itu tidak berbohong padaku. Intuisi saya memang sangat akurat. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, Ye Feng tersenyum. Lai Ziqiang menggaruk kepalanya. Apa ini? Bahkan Yu Fengsheng pun sama bingungnya. Maksudmu, benda ini bernilai 5 juta. Ketika Ye Feng mendengar kata-kata mereka, dia tahu bahwa mereka bukan saja tidak mengenali asal-usul barang ini, tetapi mereka juga tidak tahu apapun tentang barang antik. Tepat saat dia hendak menjawab pertanyaan mereka, teriakan kaget tiba-tiba meletus dari kerumunan. Ini, kertas yang digunakan untuk bulungan ini, dan isinya. Langit yang agung mendesah dalam-dalam, bumi membalas kedamaian dan harmoni, hakikat sejati manusia diandalkan, dan 3 ayah yang penuh kasih, aloha. Semua orang baik tulus, semua orang bijak memuji dan bernyanyi, semua orang yang tulus-tulus, dan semua orang yang tulus diselamatkan dari kejahatan oleh cahaya suci. Sulit untuk menemukan yang sejati dan abadi, ayah yang penuh kasih, Raja Mingzi Jingfeng, guru kaisar di antara para kaisar, dan kaisar Dharma di antara para Bhagava. Mungkinkah ini, mantra 3 kebajikan dinasti Qin besar, yang berasal dari Dunhuang dan dicuri oleh kekaisaran matahari tak pernah terbenam? Ketika orang itu selesai berbicara, seorang penilai tua yang tampak familiar tampaknya telah melaporkan situasi tersebut kepada Yu Fengsheng. Pria itu tampak sangat terkejut saat berlari ke arah Ye Feng. Pada saat yang sama, diskusi yang ramai di sekitar mereka tampaknya telah dihentikan oleh seseorang, dan tiba-tiba berhenti. Yang menggantikannya adalah banyak tatapan yang mengikuti sosok penilai tua itu saat dia berlari menuju Ye Feng. Bab 1538. Dengan imajinasi yang begitu kaya, akan sangat sayang jika tidak menjadi penulis skenario. Yu Fengsheng jelas mengenali lelaki tua itu dan tercengang. Tuan Zhao, apa yang baru saja Anda katakan? Benda ini adalah mantra 3 kebajikan dinasti Qin besar. Kamu yakin? Orang tua itu tidak terburu-buru menjawabnya, sebaliknya, dia berjalan di depan Ye Feng dan dengan hati-hati memeriksa gulungan itu dari atas ke bawah. Ketika Yu Fengsheng dan orang-orang di sekitarnya hampir tak bisa menahannya lagi, ia menepuk pahanya lagi. Tidak mungkin salah. Saya ahli dalam studi budaya Dunhuang, terutama dalam penilaian lukisan dan kaligrafi. Saya berani menggunakan 60 tahun karir profesional saya sebagai jaminan bahwa benda ini adalah mantra 3 kebajikan dinasti Qin Agung. Jika orang lain di negara ini yang terlibat dalam penelitian budaya Dunhuang tahu tentang ini, seluruh lingkaran akan terkejut. Mantra 3 kebajikan dinasti Qin Agung. Benda ini setidaknya bernilai 200 juta. Sebagian besar orang yang hadir adalah pelanggan pasar gelap atau pedagang pasar gelap. Mereka tidak tahu apa arti barang antik dan mantra 3 kebajikan dinasti Qin Agung bagi para peneliti budaya Dunhuang. Namun, setelah mendengar kalimat terakhir lelaki tua itu, semua orang langsung menyadari betapa pentingnya barang-barang ini. 200 juta. Sial, apakah buku lama bernilai semahal itu? Bahkan jika saya merampok bank selama 365 hari tanpa istirahat, akan butuh waktu 2 hingga 3 tahun bagi saya untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Penilai, Anda pasti bercanda, kan? Sejujurnya, kalau bukan karena Yu Fengsheng dari Three Phoenix Society berdiri di sampingnya, dan pria jangkung dan kekar di sampingnya itu tidak terlihat seperti orang yang bisa diremehkan, aku pasti sudah merampoknya saat itu juga. Dan yang paling menakjubkan adalah pemuda ini baru saja menghabiskan 5 juta untuk membeli brankas yang ternyata berisi mantra 3 kebajikan dinasti Qin besar. Mengapa aku tidak pergi dan mencari seorang setengah abadi untuk membaca peruntunganku? Lingkungan sekitar langsung dipenuhi dengan diskusi. Bahkan Lai Ziqiang menatap Ye Feng dengan mulut ternganga kaget. Tuan Ye, katakan sejujurnya, apakah Anda punya kemampuan khusus? Seperti di film, bisakah kamu melihat tembus pandang? Kalau tidak, kenapa kamu tidak hanya terampil dalam seni bela diri, tetapi juga mampu menang dalam hal seperti kotak buta? Ye Feng hanya tersenyum. Imajinasimu sungguh cemerlang, sayang sekali kamu bukan penulis skenario. Kemampuan spesial. Kenapa kamu tidak bilang saja aku tokoh utama filmnya dan punya halo tokoh utama atau semacamnya? Lai Ziqiang jelas sedikit malu dengan teguran itu. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, aku cuma ngomong. Ini terlalu mengejutkan. Bos kami telah mengirim begitu banyak orang dan melakukan pengerahan yang menyeluruh, tetapi kami masih belum menemukannya setelah menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi Anda.
Meskipun Yu Fengsheng tidak mengatakan apa-apa, tatapannya ke arah Ye Feng dengan jelas mengungkapkan maksud yang sama. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut, ia hanya menyimpan mantra 3 kebajikan dinasti Qin Agung. Lalu ia menoleh ke arah si kaya baru yang gemuk itu. Kurasa aku pernah mendengar seseorang berkata, kalau aku bisa menemukan sesuatu dari brankasku, dia akan makan kotorannya terbalik. Aku penasaran apakah pria itu berani memenuhi janjinya. Begitu dia berkata demikian, banyak orang yang lewat yang mendengar bualan si kaya baru yang gemuk itu, terutama para staf yang membantu membuka brankas, segera menoleh untuk melihat. Ya, kami baru saja mendengarnya. Ada yang bilang cowok ganteng ini lelucon paling lucu yang pernah dilihatnya seumur hidup. Dia bahkan bilang kalau brankas ini berisi barang bagus, dia bakal berdiri terbalik dan makan kotoran. Sekarang, bukan hanya brankas pria tampan ini berisi sesuatu yang berharga, dia juga menemukan mantra 3 kebajikan dinasti Qin Agung yang tak ternilai harganya. Orang yang mengucapkan kata-kata itu seharusnya benar-benar menepati janjinya. Jangan bicara soal jumlah yang besar. Mengingat nilai mantra 3 kebajikan dinasti Qin Agung yang diperoleh dari brankas, makan 1 pon saja tidak terlalu banyak, kan? Ketika si orang kaya baru yang gemuk itu mendengar ini, dia jelas merasa sedikit malu. Wajahnya agak merah. Namun, setelah beberapa saat, ia mungkin menemukan alasan. Ia menegakkan lehernya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Kapan aku mengatakan itu? Kamu harus punya bukti untuk mengatakan ini. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Ketika semua orang mendengar bahwa dia ingin semua orang menunjukkan bukti dan bahkan menuduh mereka, mereka segera membencinya semakin dalam. Kamu bahkan tidak berani mengakui apa yang baru saja kamu katakan, bah. Menjijikkan. Biasanya aku sendiri juga nggak tahu malu, tapi menurutku ini terlalu nggak tahu malu. Plus 1, bahkan aku, orang yang tak tahu malu dan rendah hati, merasa ini terlalu tak tahu malu dan rendah hati. Entahlah bagaimana sampah macam ini bisa mendapatkan hak masuk ke pasar gelap kita. Dia benar-benar aib bagi orang-orang di pasar gelap kita. Ye Feng tidak berkata apa-apa, ia hanya menoleh ke Lai Ziqiang. Bukankah kau sedang marah? Sekarang, saatnya melepaskan kemarahan itu. Lai Ziqiang jelas mengerti apa yang dimaksud Ye Feng. Setelah menjawab dengan dimengerti, dia meregangkan otot-ototnya dan berjalan menuju si kaya baru yang gemuk itu dengan cara yang menyeramkan. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, kalau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, aku akan memastikan kau menderita. Si kaya baru yang gemuk itu jelas terkejut. Saat dia berbicara kasar, dia tanpa sadar mundur dan ingin melarikan diri. Adikku adalah istri seorang komandan batalion di zona militer Jiangzuo. Pikirkan baik-baik sebelum kamu bertindak. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang di sekitar tampak tercengang. Banyak ekspresi mengejek dan menyombongkan diri di wajah mereka langsung lenyap. Bahkan Lai Ziqiang berada dalam posisi sulit, dia menoleh untuk melihat Ye Feng. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya mengerti mengapa orang ini berani mengatakan bahwa Yu Fengsheng tidak pantas. Namun, ketika mendengar bahwa koneksi pria itu baru sampai pada tahap ini, ia tersenyum sendiri. Ia memberi isyarat agar Lai Ziqiang mendekat dan dengan cepat membisikkan beberapa kata ke telinganya. Ketika Lai Ziqiang mendengar kata-katanya, dia tampak menyadari sesuatu dan matanya berbinar. Kemudian, di bawah tatapan bingung Yu Fengsheng, ia melangkah menuju si kaya baru yang agak ketakutan. Tanpa menunggu si kaya baru yang gemuk itu berkata apa-apa lagi, ia menyeretnya ke toilet keliling di pasar gelap seperti babi mati. Tidak. Jangan. Gululu. Sial, jangan, jangan. Jeritan segera datang dari toilet portabel. Dilihat dari nadanya, sudah jelas dia adalah orang kaya baru yang gemuk. Terlebih lagi, tenggorokannya terasa tersangkut, dan bahkan suara ratapannya pun lengket. Bab 1539. Gadis tak berpengalaman mana yang bisa menahannya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar keributan itu, mereka langsung merasa merinding. Bahkan tatapan mereka ke arah Ye Feng dipenuhi dengan rasa hormat. Ini adalah orang yang benar-benar kejam. Dia membuat si kaya baru yang gemuk itu, yang kedengarannya berasal dari latar belakang yang cukup berkuasa, berdiri terbalik dan memakan kotoran. Tak ada seorang pun yang sekejam ini. Hanya Yu Fengsheng yang memiliki ekspresi penasaran. Melihat semua orang menatap Ye Feng dengan hormat dan berbisik satu sama lain, dia mendekat. Apa yang kau katakan pada Lai Ziqiang tadi? Orang-orang seperti kami paling takut pada pejabat pemerintah dan prajurit. Meskipun Lai Ziqiang agak kasar, dia jelas bukan orang yang bodoh. Kalau saja dia tidak benar-benar percaya diri, dia tidak akan pernah menyakiti seseorang yang berhubungan dengan zona militer. Ye Feng bisa merasakan keingintahuan di matanya, dan dia juga bisa mencium aroma unik di tubuhnya saat dia mendekat. Dia menyipitkan mata sedikit dan melirik ekspresinya. Dia langsung tersenyum. Kau ingin tahu? Yu Fengsheng mengangguk tanpa sadar.
Bibir Ye Feng mengerut. Ini rahasia. Yu Fengsheng mungkin tidak menyangka Ye Feng begitu genit, dia tercengang. Bagaimanapun, dia adalah bos dari Three Phoenix Society, dan telah melihat banyak kejadian penting. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Lupakan saja kalau kau tidak mau mengatakannya. Ye Feng samar-samar dapat merasakan nada bicara bos tampan ini mengandung sedikit kesan genit. Dia langsung tersenyum lagi. Maksudku, kamu harus bayar lebih. Lagi pula, ini rahasia. Aku nggak bisa kasih tahu semudah itu, kan? Yu Fengsheng tidak menyangka Ye Feng akan memasang jebakan untuknya, dan matanya tertegun sesaat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi. Dia menatap Ye Feng dengan ekspresi aneh. Meskipun aku tidak tahu banyak tentangmu, aku berani mengatakan. Jumlah gadis yang kau sakiti pasti tidak sedikit. Dengan kekuatan dan energimu, serta trik yang ada di ujung jarimu, gadis tak berpengalaman mana yang bisa menahannya. Ye Feng tidak peduli dengan penilaiannya, ia hanya tersenyum. Aku akan menganggap ini sebagai pujian. Yu Fengsheng tampak tidak terkejut dengan reaksinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali normal. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku sebagai jawaban. Apa yang dikatakan Ye Feng, lagi pula, ini adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan dengan mudah, hanya untuk menggodanya. Sekarang setelah dia mendengar Yu Fengsheng menanggapinya dengan serius, dia benar-benar tidak tahu harus bertanya apa padanya. Namun, saat dia memikirkan hal aneh yang tidak sengaja dia temukan pada Yu Fengsheng, dia pun segera mendapat ide. Dia melirik perut bagian bawah Yu Fengsheng dan dengan santai berkata, bekas luka mengerikan di perut bagian bawahmu itu. Apa yang telah terjadi? Ketika Yu Fengsheng mendengar ini, dia jelas ragu sejenak. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu, dia melihat mantra 3 kebajikan dinasti Qin besar di tangan Ye Feng dan akhirnya berkata, aku bisa memberitahumu alasannya, tetapi kamu harus berjanji padaku untuk merahasiakannya. Kita tidak bisa membiarkan orang ketiga tahu selain kamu dan aku. Ye Feng melihat keseriusannya dan mengangguk. Jangan khawatir, aku terkenal pendiam. Yu Fengsheng percaya pada Ye Feng, dan setelah memikirkan kata-katanya, dia berkata singkat, ketika aku masih muda, aku mengalami pengejaran yang sangat kejam. Saat itu, saya melarikan diri ribuan kilometer dan hampir kehilangan nyawa beberapa kali. Bekas luka ini tertinggal pada saat itu. Bekas luka yang tertinggal saat kau masih sangat muda. Ye Feng sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa selama masa kanak-kanak, karena pertumbuhan dan metabolisme tubuh manusia yang cepat, beberapa cedera yang lebih serius sulit meninggalkan bekas luka. Bahkan beberapa bekas luka serius pun akan berangsur-angsur diperbaiki atau bahkan dihaluskan seiring pertumbuhan tubuh manusia dari hari ke hari. Namun, bekas luka di perut bagian bawah Yu Fengsheng masih terlihat besar setelah bertahun-tahun. Cukuplah untuk membayangkan betapa parahnya luka yang dialaminya saat itu. Melihat bahwa emosi Yu Fengsheng tidak banyak berubah setelah mengatakan ini dan dia tidak berniat mengatakan apapun lagi, Ye Feng tidak bertanya lebih jauh, dia hanya menjelaskan dengan cepat. Saya baru saja memberitahu Lai Ziqiang bahwa orang kaya baru yang gemuk itu salah dari awal sampai akhir. Selain itu, dengan asal asetnya, ada kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan penyelidikan lebih lanjut. Jadi, meskipun dia punya pendukung di belakangnya, dia pasti tidak akan berani melakukan hal gegabah. Juga, aku memberitahu Lai Ziqiang bahwa aku punya murid bermarga Feng dari zona militer Jiangzuo. Bahkan jika pendukung terbesar si kaya baru yang gemuk itu ingin mencari kematian, dia pasti tidak akan bisa menimbulkan masalah. Mendengar ini, Yu Fengsheng tercerahkan. Pantas saja matanya berbinar. Dengan dua faktor ini, dia memang bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Ye Feng hendak mengangguk dan melanjutkan berbicara. Tiba-tiba, dia melihat sosok berambut pirang bermata biru tengah berjalan dari bagian lain pasar gelap. Pandangannya tertuju pada mantra 3 kebajikan dinasti Qin besar. Sosok berambut emas dan bermata biru itu memiliki aura gagah berani. Dan matanya seperti mata elang. Setelah mengamati mantra 3 kebajikan dinasti Qin besar, untuk sementara waktu, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Feng dan Yu Fengsheng. Ye Feng secara naluriah merasakan aura berbahaya dari tatapan ini. Lai Ziqiang keluar dari kamar mandi portabel. Ye Feng tak peduli dengan sopan santun. Ia segera menghampiri Yu Fengsheng dan berbisik di telinganya, kekayaan seseorang adalah dosanya. Kita mungkin menjadi sasaran. Cepat dan atur seseorang untuk menerima kita. Ayo kita tinggalkan tempat ini sekarang. Saat dia mendekati Yu Fengsheng, hidungnya dipenuhi dengan aroma khasnya. Dadanya hampir menyentuh dada Yu Fengsheng. Ketika Yu Fengsheng merasakan suhu tubuh dan otot Ye Feng, otaknya tidak dapat bereaksi tepat waktu dan napasnya membeku. Tanpa sadar dia mengangkat tangannya, siap mendorongnya menjauh. Namun saat dia mendengar kata-kata Ye Feng, tangannya yang terangkat membeku lagi. Yang menggantikannya adalah nada agak cemas. Kau yakin?
Ye Feng tidak tahu mengapa dia bereaksi seperti itu, dia hanya mengangguk dan berkata cepat, saya yakin, saya sangat peka terhadap bahaya. Selain itu, mantra 3 kebajikan dinasti Qin Agung memang tak ternilai harganya. Beberapa orang berani mengambil risiko. Ketika Yu Fengsheng mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menatap Lai Ziqiang, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Ye Feng, ikuti kami. Kami sudah kenal daerah ini. Ye Feng mengangguk, setelah Lai Ziqiang berlari mendekat, dia pergi bersama mereka berdua. Saat dia pergi, dia memperhatikan gerakan pria berambut pirang dan bermata biru itu. Seperti dugaannya, orang asing itu langsung mengambil ponselnya dan mengirim pesan ketika mereka hendak meninggalkan pasar gelap. Lalu, ia diam-diam mengikuti mereka. Bab 1540. Apakah kau pikir aku akan membiarkan kalian orang asing mengganggu aku di sini? Ye Feng dapat dengan jelas merasakan gerakan pihak lain. Akan tetapi, dia tidak menunjukkannya dan hanya mengikuti jejak Yu Fengsheng dan Lai Ziqiang tanpa tergesa-gesa. Tidak lama setelah mereka meninggalkan pasar gelap, pemberitahuan sistem yang familiar berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi perburuan harta karun. Hadiah, menguasai 8 bahasa. Pada saat yang sama, suatu perasaan halus menyapu seluruh tubuhnya. Pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya mengenai 8 bahasa mengalir ke dalam pikirannya seolah-olah dia telah tercerahkan. Pada saat ia menghilangkan perasaan halus itu, ia tidak berbeda dari seorang ahli bahasa yang telah tinggal di 8 negara tersebut sepanjang hidupnya. Mata Ye Feng berbinar. Selanjutnya, ada kemungkinan besar bahwa ia harus bepergian ke seluruh dunia. Hadiah sistem tersebut benar-benar dapat dikatakan tepat waktu. Tepat ketika ia tak kuasa menahan tawa dalam hati, Lai Ziqiang, yang berada di depannya, tak kuasa menahan diri untuk bertanya pelan, Tuan Ye, Anda baru saja mengatakan bahwa kami menjadi sasaran. Bagaimana sebenarnya situasinya? Ye Feng segera menghentikan pikirannya yang tak menentu. Ketika kau pergi untuk menghukum si kaya baru yang gendut itu, ada seorang asing berambut pirang dan bermata biru di antara kerumunan. Cara dia memandang, mantra 3 kebajikan dinasti Qin besar, tidak benar. Dan aku bisa merasakan aura berbahaya darinya. Orang asing berambut pirang dan bermata biru. Lai Ziqiang tampak berpikir. Benarkah? Namun, tatapan Yu Fengsheng aneh. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kekuatan Tuan Ye tidak diragukan lagi. Karena dia merasa dirinya menjadi sasaran, maka ada kemungkinan 90% bahwa dia benar-benar menjadi sasaran. Lai Ziqiang sedikit mengerti maksudnya. Ia segera mengangguk dan berkata dengan suara pelan, aku sudah menghubungi saudara-saudara yang menunggu kita. Ekspresi Yu Fengsheng serius saat dia mengangguk tanpa sadar. Ye Feng menatap kegelapan di depannya dan berhenti. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai bala bantuan tiba? Saudara-saudara di dekat sini sudah bergegas secepat mungkin. Mereka akan tiba sekitar 10 menit lagi, jawab Lai Ziqiang. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Terlambat. Lai Ziqiang masih sedikit bingung. Suara langkah kaki terdengar samar-samar dalam kegelapan di depan. Pada saat yang sama, sosok berwajah pucat, berambut emas, dan bermata biru yang tingginya lebih dari 2 meter perlahan muncul dari kegelapan. Saat sosok pirang muncul, seorang pria gemuk berjas dan sepatu kulit dengan perut buncit juga keluar. Ia mengenakan kacamata mewah. Lai Ziqiang dan Yu Fengsheng langsung menoleh ke arah Ye Feng. Mereka. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan mengangguk. Lai Ziqiang dan Yu Fengsheng bingung dengan reaksinya. Namun, sosok berambut emas dan bermata biru di depannya sudah berkata sambil tersenyum, teman-teman dari negeri naga, tolong jangan gugup. Saya datang untuk berbicara dengan Anda dengan penuh kebaikan. Ia fasih berbahasa Inggris. Ditambah dengan pakaiannya yang sopan dan senyum di wajahnya, ia tampak cukup ramah pada pandangan pertama. Namun, Ye Feng dapat dengan mudah mengetahui dari tulangnya, kapalan di sekitar buku jarinya, dan matanya bahwa orang ini adalah serigala berbulu domba. Tanpa latihan keras dan perjuangan bertahun-tahun, mustahil memiliki tubuh dan mata seperti itu. Di sampingnya, lelaki gemuk dengan perut buncit itu tampak menjadi penerjemah. Setelah pria berambut pirang itu selesai berbicara dalam bahasa Inggris, pria gemuk itu segera menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Mendengar kata-katanya, Lai Ziqiang tahu bahwa pria itu sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ia langsung menyipitkan mata dan menatap pria pirang bermata biru itu. Bicara. Kurasa tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Apa maumu? Katakan saja. Si penerjemah gendut itu segera menerjemahkan kata-katanya kepada si pirang. Orang itu tampak tidak terganggu. Senyumnya masih tampak ramah. Jangan gugup begitu, teman-teman. Saya dari Kekaisaran Matahari Terbenam yang ramah. Panggil saja saya Don Javier. Aku datang mencarimu kali ini karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu yang akan menguntungkan semua orang. Ye Feng mendengar ini dan tidak terburu-buru untuk berbicara.
Lai Ziqiang mengatakan apa yang ingin dia katakan untuknya. Kesepakatan apa? Pria berambut pirang dan bermata biru, Don Javier, masih tersenyum. Namun, saat itu, tatapannya beralih ke Ye Feng, atau lebih tepatnya, mantra tiga kebajikan dinasti Qin Agung di tangan Ye Feng. Majikan kita sangat tertarik dengan mantra tiga kebajikan dinasti Qin Agung milik teman ini. Kudengar teman ini baru saja menemukan mantra tiga kebajikan dinasti Qin Agung ini dari brankas dan menghabiskan 5 juta lembar uang negara naga. Kami bersedia membayar 15 juta lembar uang negara naga untuk membelinya. Bagaimana menurutmu? Kali ini, sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, Lai Ziqiang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. 15 juta, apa kalian sedang bermimpi? Baru saja, penilai di pasar gelap mengatakan bahwa mantra tiga kebajikan dinasti Qin besar ini bernilai setidaknya 200 juta. Belinya seharga 15 juta. Kenapa nggak kamu ambil aja? Namun tiba-tiba, Don Javier merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, sebenarnya, anak buahku awalnya menyarankan agar kita merampokmu saja. Tapi aku orang yang beradab dan sopan, jadi aku tetap merasa perlu berbicara dengan kalian semua atas dasar niat baik. Tentu saja akan lebih baik jika kita bisa bernegosiasi dan menyelesaikan transaksi ini secara damai. Begitu dia selesai berbicara, seolah hendak menegaskan perkataannya, serangkaian langkah kaki lain terdengar di sekitarnya. 12 orang asing yang tinggi, berambut pirang, bermata biru, dan garam muncul dari kegelapan. Mereka mengepung Ye Feng, Lai Ziqiang dan Yu Fengsheng dalam lingkaran. Itu benar-benar memotong setiap rute pelarian bagi mereka bertiga. Ketika Lai Ziqiang dan Yu Fengsheng melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah serius. Don Javier masih tampak tak berdaya. Meskipun aku mudah diajak bicara, saudara-saudaraku tidak punya banyak kesabaran. Satu harga, 20 juta. Kalian yang memutuskan. Kalau kau bisa menerimanya, ayo kita buat kesepakatan sekarang. Aku akan memikirkan cara untuk membujuk saudara-saudara ini pergi. Kalau kau masih tidak bisa menerimanya, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan saudara-saudaraku selanjutnya. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui apa yang orang dari matahari tak pernah set ini coba lakukan. Ketika Lai Ziqiang melihat tatapan mengejek di mata pria berambut pirang itu saat mengucapkan kata-kata itu, Lai Ziqiang tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arahnya. Dia melayangkan pukulan meriam ke arahnya. Sial, ini Jiangzuo dari negeri naga. Itu wilayah negara naga kita, masyarakat tiga Phoenix. Kau pikir aku akan membiarkan kalian orang asing menindasku di sini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.